Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu maksiat-maksiatnya badan. Di sini termasuk maksiatnya badan lagi yaitu wa isti'malul mu'ari. Menggunakan barang pinjaman. Barang yang dipinjamkan kepada kita, kan? Fi ghairil ma'duni, di dalam yang selain diizinkan lahu bagi orang yang dipinjami, fihi di dalam al-mu'ar atau perkara yang dipinjamkan. Al-mu'ari artinya barang yang dipinjamkan lahu kepada orang tersebut. Jadi termasuklah maksiatnya badan kita yaitu menggunakan barang pinjaman, bukan duit loh ya, barang pinjaman, contohnya mobil, motor, atau peso potong, umpama kan, egrek, barang-barang pinjaman. Ini Pak Janis, Pak Rozak pinjem peso potong sama Pak Janis. Rupanya nak untuk motong batang kelapa. Kan enggak tempatnya. Perasaan Pak Janis tadi ya untuk motong paralah belakang rumah 3-4 batang itu. Dan rupanya untuk motong batang kelapa. Ya, enggak sesuai dengan maksudnya gitu loh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Amin. Pinjem pancingnya Kang Dedi, umumnya pancing itu kan dilemparkan ke sungai atau ke parit untuk mancing. Itu rupanya ya kan karena dendam sama orang lewat ya. Buandulnya yang besar itu dilemparkan orang lewat. Nah, itu termasuk ibaratnya hal-hal yang tidak umum untuk dipinjamkan. Dan kira-kira itu orangnya tidak izin. Jadi menggunakan barang pinjaman tidak sesuai dengan izinnya. Kalau dijual kemarin kan memang tidak boleh, tidak sah menjualannya ya. Atau dipinjamkan lagi kepada orang lain, tidak boleh kemarin ya. Wa yajuzu dan diperbolehkan apa istimaluhu menggunakan barang pinjaman tadi bihasbima dengan kira-kiranya sesuatu yak tadihi yang pantas apa mahi yang pantas apa al-mu'ar perkara yang dipinjamkan hu kepada ma al-izinu izinnya. Yak tadi yang pantas hi kepada ma apa al-izinu izin. Jadi yang kira-kira pantas izinnya itu untuk apa? Pinjam motor Pak Lupi. Oke, untuk beli rokok. Nah, rupanya motornya yang ditinggal. Ditukar rokok tadi kan itu tidak boleh. Falau ahrohu, maka jika kok meminjam siapa orang tersebut kepada al-mur'ar dabatan kepada kendaraan liar kabiha supaya naik siapa orang tersebut kepada kendaraan tadi ila mahal likada kepada tempat sana umpama kan. Contohnya lagi yaitu andaikan meminjam motor kan, untuk mana ngaji, rupanya nyeleweng pula untuk nengok jando umpama kan, bahaya itu tidak boleh, termasuk maksiatnya badan. Walamnya ta'arid dan tidak digunakan lirukubi untuk kendaraan firujui di dalam baliknya orang tersebut jaza maka diperbolehkan apa ruku naik fihi di dalam
kendaraan tersebut. Contoh, mau izin sama Pak Lupi, pinjam Pak Lupi motor kemana? Ke Palimo. Ya, harusnya bolehnya tuh naik ke Palimo, wae. Baliknya sebenarnya tidak boleh, tapi di sini dibolehkan, ya itu. Kakek baliknya mah dituntun pula, ya kan? Itu. Kakek macam cerita itu kemarin, ya kan? Ada apa Bair berdua dengan bapaknya, ya kan? Dinaiki berdua, ya kan? Wah, wong khimar kecil kok dinaikin berdua, koclok orang tua. Nah, di situ. Dinaikin orang sikok, bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun, ya kan? Nah, koclok, tidak punya kasihan sama anaknya. Nah sudahlah nak, kamu yang naik. Nah, akhirnya anaknya yang naik, ya kan? Bapaknya yang nuntun, megang kendalinya, jalan. Dikata orang pula, koclok budak tuh. Mosok nggak sopan, bapaknya suruh jalan dia naik khimar kan itu. Dinaiki berdua tadi sudah, ya kan? Koclok khimar kecil kok dinaiki berdua, nggak kasihan sama khimarnya. Nah, akhirnya apa, sama-sama dituntun, sama-sama megang kendali, kamu belah sana nak, aku belah sini. Dikata orang lagi, koclok kendaraan ada kok nggak dinaiki gitu. Akhirnya wah galau sudah salah. Akhirnya apa? Khimarnya dipanggul. Ayo kita panggul. Wah, akhirnya khimarnya dipanggul. Kata orang lagi, wah koclok. Kendaraan ada kok malah dipanggul gitu. Nah itulah kehidupan dunia kita, ya kan? Apapun yang kita kerjakan belum tentu cocok dengan orang lain gitu. Artinya Pak Janis jangan kecil hati kalau dikata orang. Walal mu'alif rahimahullah. Tentang ini, bahwa pinjamnya kok ke Pahlima, ya Pahlima Tembesi, kan ya jangan kok terus di baliknya dituntun motornya, ya jangan, berarti boleh. Itu maksudnya itu jaza aruku bufihi. Berarti walaupun izinnya ngomongnya sama yang punya tuh, pinjam Pak Lupi motor untuk ke Pahlima, ya kan? Ya terus wangking ibaratnya apa namanya? Waroi nih ya. Saking waroknya, wah aku tadi tidak tembung masalah baliknya, boleh dikendarai pun enggak, ya akhirnya dituntun. Saking wirainya ya koclok gitu. Walaupun artinya walaupun tadi tembungnya itu untuk izinnya itu untuk berangkatnya baik, tetap baliknya diperbolehkan. Bikhilafi berbeda, bikhilafi nadhirihi, berbeda dengan menunggunya, minal ijaroti, dari upah. Wal farku, dan adapun bedanya bainahuma, di antara keduanya, maksud beda dengan sewa atau upah. Wal farku, dan adapun bedanya bainahuma, di antara pinjem dengan upah atau nyewa, itu luzumur raddi, wajibnya mengembalikan lil musta'iri, kepada orang yang dipinjami. Ya tanawalul udhun izini, untuk memperoleh izin arrukubi, kepada naiknya, fi audihi, di dalam kembalinya, urfan, di dalam umumnya. Wala kadalika, dan tidak demikian apa al mustajiru, andaikan kok nyewa atau ngupah, walau jawaza, walaupun melewati apa al mahalu, tempat, al masrutu, yang disyaratkan, luzumahu, maka wajibhu, kepada orang tersebut, apa ujratun, upahnya, mislat dhihabi, seperti berangkatnya, minhu, dari orang tersebut, wal audu, dan baliknya, ilaihi, kepada orang yang meminjami. Maksudnya begini, kalau pinjem dengan sewa, atau ibaratnya mengupah lah atas kendaraan seseorang, itu beda. Kalau kok pinjam, itu berarti sebenarnya andaikan diurutkan, itu baliknya harus izin juga untuk balik dan perginya, ya, untuk pergi dan baliknya lah gitu. Andaikan pinjam motor, nah ya kan itu. Nah, dan juga ya yang perlu diisi minyaknya. Nah, itu ini pinjem, ya kan, motornya minyaknya nggak diisi, ya jelas perutuk lah Mas Fikri, ya itu. Nah, berangkat full tank, ya kan, balik kok malah kosong, ya merutuk. Itu begitu. Ya umumnya kalau bensinnya ya beli sendiri,
sendiri ya, kecuali memang kita sudah ngomong ya kan itu. Nah, ini aku lagi ndak ada duit nian lo ya. Ini pokoknya motormu aku pakai ya, bensinnya kalau habis ya nanti minta tolong kamu isi sendiri. Pokoknya aku minta tolong ini bensinnya aku bawa gitu. Nah, beda kalau dengan upah tadi, maka walau balik pergi mampir ke tempat jando pun nggak masalah, namanya nyewa ya kan itu. Beda dengan pinjam. Jadi intinya kalau pinjam sesuatu, lah itu harus sesuai dengan izinnya itu. Bukan pinjam bini loh Pak Janes, ya boleh kemarin loh sudah loh ya. Nggak bisa dibahas lagi itu, nggak boleh kemarin sudah. Walahu dan bagi itu seseorang aruju ataupun kembali minhu dari tempat tersebut rokiban dalam keadaan naik kendaraannya binain dengan tetap alal asohi menurut kaul yang sahih. Min annal ariyata dari sesungguhnya barang pinjaman itu latabtulu tidak bisa batal bil mukhalafati dengan perbedaannya, maksudnya dengan kembali dan perginya. Afada memberi faedah dari kepada katakan tersebut siapa Asarqawi, Imam Asarqawi. Wal musta'iri dan itu adapun barang yang dipinjamkan anabatun adapun kembali inabatuman adapun kembalinya kepada seseorang yastaufa yang diberikan lahu kepada orang tersebut apa almanfaatu kemanfaatannya. Yang disebut meminjami yaitu memberikan kemanfaatan sesuatu kepada orang lain, itu namanya meminjam. Li'an al-intifa karena sesungguhnya kemanfaatan itu rojiun balik, artinya itu pahalanya balik ilaihi kepada orang yang meminjami. Walahu dan itu bagi orang yang meminjami intifa'u ma'dunun adapun manfaatnya perkara yang diizini fihi di dalam perkara yang dipinjamkan. Wa mislahu dan itu sepadannya al-mu'ar artinya perkara yang dipinjamkan. Wadunahu dan setelah itu dororun adapun ada bahaya ila annahahu kecuali jika kok melarangku kepada bahaya atau menolak siapa al-mu'iru orang yang meminjamkan min ghairima dari selain sesuatu ayyanahu yang mengkhususkan siapa orang tersebut kepada ma fala yaf'aluhu maka tidak perlu mengerjakan siapa orang tersebut kepada ma itibaan karena mengikuti linahyihi karena larangan daripada orang yang meminjamkan. Artinya begini, umpama sudah dikasih tahu contoh ya kan, nah pinjam genset, nah pinjam motor, ini bawanya jangan kencang-kencang ya. Kenapa? Apa? Kalau dibawa kencang itu nanti rodanya lepas umpama kan. Ya kita yang minjam ya harus ngikutin itu. Nah gitu kan. Bawanya hati-hati ya, harus hati-hati, harus mengikuti saran daripada orang yang meminjamkan. Jangan lebih dari 100 loh ya, apanya ya lo ya, apa kecepatannya lo ya, itu malah rupanya dibawa 250 cc kan, kenceng ya kan. Akhirnya apa? Tikungan dibuat lurus, nah, sudah kenolah di payo depan itu kan itu. Bojeng 3 pula ya kan. Lah pinjem motor tadi karena untuk kepalimo ya kan. Lah rupanya untuk ngojek orang ya kan itu. Nah, tombok lah yang punya ya kan. Ngojeknya apa namanya? Orangnya besar-besar pula 2 orang. Nah, akhirnya apa jari-jarinya bengkong. Nah, peleknya bengkang. Nah, itu akhirnya merugikan. Itu harus ganti kemarin ya itu. Aukana atau ada apa istiqmalul mu'ari penggunaan barang yang dipinjam fil ma'duni di dalam hal yang diizinkan fihi di dalam perkara yang dipinjam lakin zada tetapi bertambah alal muddatil ma'duni alal muddati atas masa atau waktu al ma'duni yang diizinkan lahu bagi orang yang meminjam fiha di dalam perkara yang dipinjam. Termasuklah maksiatnya lagi tentang barang yang dipinjam tadi kan maksiatnya badan.
ya kan, sudah digunakan semestinya, tapi izinnya tadi 2 jam atau sehari umpama. Nah ini sampai sebulan tidak dibalikkan. Nah itu termasuk maksiatnya badan, gitu maksudnya. Paham itu maksudnya ya? Pinjamnya sehari kok, ya kan? Nah, andai kan sehari harus hari nian, andai kan kok nak tambah lagi ya, tambah izin lagi, entah apa alasannya situ kan, gitu kan. Ya maaf ya, ini pinjam dulu lagi, ini belum bisa balikkan, ini malam takut balikkannya umpama. Padahal belum balik ya kan, masih di tempat jando tadi umpama. Nah, itu ya bahaya. Tidak kanat ketika ada apa al-ariyatu. Nah, perkara yang dipinjamkan itu muqayyadun, dibatasi bimudatin dengan waktu. Fayalzimahu maka wajib kepada orang maka wajib kepada orang yang meminjam kina idin ketika kok lewat masanya apa ujratul misli, upah yang sepadan ala zaidi atas waktu yang bertambah. Andai kan dilaksanakan yaitu Pak Janis ya. Selain izin lagi itu tadi, maaf ya, nah inilah apa 100.000 lah untuk tutup mulut lah umpama kan itu ditambahi, atau ibaratnya jatah apanya itu namanya jatah minyaknya itu umpama 100.000 ya tambahi sudahlah, ini minta maaf lah ini, nah, ditambahi 300.000 umpama. Awalam yazid atau tidak bertambah alatilkan mudati atas demikian masa atau waktu yang dia minta izin tadi. Nah, atau dia tuh tidak lewat ya kan dari masa yang dia izin tadi, pinjam tadi. Wakana, dan ada apa istiqmalu penggunaan barang yang dipinjam fil ma'duni di dalam waktu yang diizinkan, fihi di dalam barang yang dipinjam, lakin laisa li ajlil musta'iri, tetapi karena bukan arahnya orang yang meminjam. Dia waktunya izinnya sehari atau 2 jam umpama. Nah, memang betul 2 jam. Lah rupanya setelah itu dibawa bininya untuk happy-happy. Nah, umpama kan, atau dibawa orang lain, dipinjam lagi orang lain maksudnya. Bal a'arahu, balik meminjamhu kepada barang yang dipinjam, ay al mu'ari barang yang dipinjam, meminjamkan li ghairihi kepada orang lain. Nah, jadi dia motor sudah pinjam, motor yang elok bagus atau mobil ya kan, karena melete tadi ya kan, ada ceweknya kan itu umpama, atau gendaannya lah bahasa orang sekarang. Nah, bawalah motor aku juga itu. Nah, umpama padahal minjem. Nah, itu tidak boleh. Sudah minjem kok dipinjamkan orang lain lagi, itu tidak diperbolehkan. Min ghairi iznin, dari tanpa izin, minal maliki, dari pemiliknya. Lil manfaatin, untuk kemanfaatan. Kecuali memang sudah izin kepada pemiliknya yang tadi itu. Mas Gendon tadi pinjam motor sama Pak Lupi. Pak Lupi pinjam motor ya, Pak Lupi sedang jamaah di Masjid Taqwa kan. Nah, Pak Lupi pinjam motor ya, oke pinjemlah 1 jam lah, oke 1 jam biar sambil aku itikaf di Masjid Taqwa ini, kata Pak Lupi ya kan. Rupanya ditunggu-tunggu 1 jam sampai 3 jam kok tidak ada juga ya kan, sampai Pak Lupi ditelepon bininya, kemana bang, tidak balik-balik umpama kan. Nah, ini motor dipinjam Gendon, tidak dibalik-balik kan. Rupanya sama Mas Gendon dipinjamkan lagi sama orang lain. Nah, untuk apa tadi? Ngojek getah. Atau ibaratnya untuk narik sawit, kan, atau untuk ngarit kawannya, atau dirinya sendiri. Lah itu tidak diperkenankan. Minjem barangnya seseorang itu tidak boleh dipinjamkan lagi kepada orang lain. Nah, intinya begitu. Kalau yang kedua ini, kalau tadi kan tidak boleh lewat waktunya. Yang pertama tadi tidak boleh tidak sesuai dengan penggunaan yang dianjurkan. Nah, gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Lah umum motor umpama kan, kok malah disewakan untuk narik batu bara, kan tidak cocok kan itu. Ya tidak boleh tadi. Jadi yang pertama tadi barang pinjaman itu tidak boleh kita gunakan yang tidak semestinya. Yang kedua, tidak boleh lewat waktu yang diizinkan. Yang ketiga, barang kita minjem itu tidak boleh dipinjamkan lagi kepada orang lain kecuali atas izin pemiliknya. Au mustajiron, atau ya dibayar tadi. Kalau
lewat tadi ya dibayar, atau minta halal lagi lah, itu minta izin. Wa innama abaha wa innama ubiha, dan semestinya sepatutnya itu dibolehkan lil musta'iri, untuk orang yang meminjam, apa il intifa'u, mengambil manfaat, wal mustabihi, dan adapun kebolehan, artinya dibolehkannya menggunakan tadi, itu layum liku, tidak bisa memiliki naklal ibahati, dengan memindahkan kebolehannya, bidalilin, dengan dalil an-nadhoifa, sesungguhnya apa itu namanya tamu, layabiha, tidak diperbolehkan ligoiri, selain tamu, ma kudima, ma sesuatu kudima yang dihadirkan ilahi, kepada tamu. Ini termasuk ya kan, yang sudah disuguhkan kepada tamu kok ibaratnya nggak ada, ya jangan diambil. Umpama kita bertamu kepada seseorang, nah di meja ini yang kita tempati depan duduk kita, ya kan, itu disediai sudah ini itu segala macam. Ada lagi di meja sana, entah makanan entah apa. Nah, tapi kan yang disuguhkan yang di depan kita. Nah, kita ngambil pula yang di sana. Lah itu enggak boleh. Kecuali izin kepada yang tuan rumah, anak mentolo atau tega tadi, ya kan. Bahasanya apa? Tega. Kita sudah dibagi, sudah ada di depan kita, ya kan. Yang di meja sana tuh entah jatah anaknya tuan rumah atau apa. Nah, kita ambil juga. Lah itu enggak boleh. Sama dengan ini. Anggur plastik. Kita kira anggur beturan, rupanya nah kita ambil rupanya anggur plastik. Sudah terlanjur di pete, akhirnya potol, ya kan. Walayut imu, dan juga tidak boleh mengambil memakan al-hirratu, apa maknanya situ Pak? Kucing. Nah, jadi umpama kita kok bertamu, ya kan, makanan tuh disediakan untuk kita. Lah ternyata ada kucing lewat di luar tuh, kita ambil untuk ngasihkan ke kucing. Nah itu wahada, dan adapun inilah perkara hukum itu as-shahihu, perkara yang paling sahih, fil minhaji, di dalam kitab al-minhaj, wal mahruri, dan kitab al-mahrur. Wakila, dan dikatakan lil musta'iri, untuk orang yang dipinjami, ayu iro, jika kok meminjam siapa orang tersebut, wanakola, dan menukil siapa Abu Ali Ad-Daili, Daili Pak? Ad-Dabili ya. An-Syafi'i, dari Imam Asy-Syafi'i, anahu, sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i itu jawazal ijaroti, memperbolehkannya memberi upah atau mengupahi lil musta'iri, bagi orang yang meminjami. Artinya boleh ibaratnya kok walaupun kita itu pinjem, tapi memberikan rasa terima kasih atau sebagai upah, itu ya boleh. Qala, sudah berkata siapa Imam Asy-Syafi'i, wa yakunu, dan ada apa rujuul mu'iri, mengembalikannya barang yang dipinjam, itu bimang silatil inhidami, sama juga dengan merubuhkan fidari, di dalam rumah, hatta tangfasihu, sehingga merusak siapa orang tersebut al ijaratu, kepada upahnya. Jadi kalau Imam Syafi'i malah kalau kok kita pinjem, kalau udah dikasih upah, itu sama dengan kita sudah minjam rumah tapi terus dirusak. Wa yahiku, dan berhak apa al-mu'iru, wa yastahiku, dan diberi hak apa al-mu'iru, barang yang dipinjamkan, al-qastu, apa maknanya itu al-qisto, apa maknanya? Uang sewa. Wa yastahiku, dan berhak apa al-mu'iru, orang yang meminjamkan, al-qisto, kepada uang sewa. Nah, bahkan itu seperti itu kalau untuk Imam Syafi'i. Ya maksudnya tuh gini loh, ya pinjam tuh ya pinjam. Ya tapi ya hati-hati, jangan sudah dipinjemin, ya kan, malah dipreteli pula, ya kan. Bahkan tidak dibalikkan. Padahal anjurannya kalau kok kita dipinjemin, kalau perlu tuh kita kasih rasa terima kasih.
Seidak-idaknya dipadankan dengan anggap kita itu nyewa atau memberi upah lagi itu maksudnya. Wa fi wajihin, dan di dalam contoh yang lain, haka meriwayatkan siapa Rafi Imam Ar-Rafi'i fi babil ijaroti di dalam bab upah, anahu sesungguhnya hukum itu ya juzu diperbolehkan apa ayasta'iro, jika meminjam siapa seseorang liyu ajiro untuk diberi upah. Dakaro memberikan keterangan kepada hukum tersebut al-husni, siapa al-husni Imam al-Husni fi kifayatil akhyari di dalam kitab kifayatul akhyar. Menurut Imam Rafi'i malah itu kalau kita pinjem tuh suruh nganggep kita itu bayar upah, nah gitu loh ya, atas pinjamannya tadi. Far'un, ada suatu cabang masalah. Lau koto jika kok memotong siapa sasun seseorang gusnan kepada cabang wawasolahu dan menyambungkan kepada batang tersebut bisa jaroti goirihi dengan batang pohon orang lain. Fasamratul gusni, maka adapun buah daripada batang tersebut itu 5 likihi untuk pemilik batang tersebut. 5 likihi la 5 liki sajaroti, bukan untuk pemilik daripada batang atau pohon. Di sini malah andaikan kok Mas Gendon tuh nyetek, nah disetekkan ke ini pomom bedaro ini ya kan, disetekkan ke bedaronya Pak Lupi. Nah, lah itu batang yang Mas Gendon nyetek itu kalau dihukum ini malah balik ke Mas Gendon. Wah gitu kalau ini loh, ke pemilik daripada penyetek tadi, bukan kepada pemilik batang. Kamalau gorosahu, nah seperti jika kok menanam kepada batang pohon fil arti di bumi goirohu kama lau gorosahu fil arti goirihi, seperti jika andaikan seseorang itu menanam pohon di bumi orang lain. Anu mana agak bahaya ini ya kalau zaman sekarang. Tanahnya Pak Ismadi ya. Mas Gendon nanam apa namanya duren di situ ya kan. Nah, sudah, padahal hukumnya di sini yang nanam tadi yang punya. Nah, itu makanya dulu di sini agak aneh Pak Janis ya. Sebenarnya tidak aneh, hukumnya sesuai kurang lebih ini. Atau beli pohonnya wae, tanahnya masih punya orang lain, lu sama dengan hukum ini. Gitu loh ya, kan kadang aneh tuh. Tengok tuh kantor kita di depan masjid itu kan ada batang apa durennya punyanya siapa dulu, almarhum siapa ya, Bapak Iman ya kan. Tanahnya punya Mbak Sabar, itu udah macam tuh. Tuh, lah memang ini seperti itu. Nah gitu ya, afada memberi faedah dalika kepada demikian hukum siapa al-husni Imam al-Husni. Tapi sekarang jangan begitu loh ya, bahaya kalau sekarang. Wallahu alam bisawab, alhamdulillah. Oke, tanahnya Pak Mukhlis kalian